Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada video kali ini saya akan sharing ya mengenai ini belajar mengenai diri kita yang sejati ya. Bahwa manusia diciptakan itu merupakan makhluk yang lebih sempurna dari makhluk yang lain. Makanya Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, karena memang ya kalau kita menggali potensi yang ada di dalam tubuh kita, itu semuanya bisa ini ya, kalau kita bisa memaksimalkan yang ada, semuanya bisa diatasi seperti itu oleh manusia sebenarnya ya. Tetapi terkadang mungkin kita nggak manusia zaman sekarang nggak memahami atau lebih mengenal dirinya sendiri seperti itu. Sebenarnya itu manusia itu kan secara garis besarnya itu kan ada dua ya, yaitu badan secara fisik ya terdiri dari dua badan, badan kasar dan badan halus ya. Tapi sebenarnya kalau kita masuk ke dalam diri kita, badan halus kita itu sebenarnya itu komponennya banyak sekali. Ada jiwa, ada roh, ada sukma. Kita belajar ilmu hati aja, hati itu ada beberapa struktur yang semakin kita masuk ke dalam itu akan semakin luas. Ada struktur-struktur tersendiri itu kalau kita memahami atau kita mempelajari mengenai ilmu hati ya. Jadi nggak cuma hati itu hanya satu lapisan aja, itu berlapis-lapis hati loh. Luasnya hati itu juga melebihi langit dan bumi, seperti itu. Karena memang yaitu di dalam tubuh kita tuh banyak komponen-komponen atau piranti yang mungkin kita selama ini belum tahu atau belum paham. Makanya kan di dalam agama dijelaskan ya hadis sahih ya, bahwa dalam sebuah hadis bahwa barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, jadi kita mengenal Tuhan itu dari diri kita, dari dalam diri kita, dari hati kita, kolbu kita, rasa kita. Karena hanya dengan itulah kita bisa dekat dengan Tuhan, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, bukan dengan secara fisik ya. Nah, seperti itu. Kalau yang secara fisik itu kan ilmu-ilmu syariat ya, ilmu fikih gitu kan, yang terlihat secara ibadah-ibadah secara fisik, ya ilmu fikih. Nah, itu banyak ya di ilmu-ilmu syariat ya. Nah, bahwa manusia itu kan ada hardware ya, ada software. Ya, kayak seperti komputer. Kayak komputer itu kan ada komputer ada bagian yang terlihat secara fisik ya. Kayak ada casingnya, terus kan ada mainboardnya yang tipe apa, yang jenis apa gitu kan. Ada yang tinggi, spek tinggi ya, spesifikasinya tinggi. Ada yang standar, ada yang ya standar lah buat kita kerja gitu, kayak ada Core 2 Duo, ada apa Core i3 gitu, Core i5 7 gitu kan. Jadi udah semakin berkembang waktu gitu kan, zaman. Nah, itu juga akan semakin berkembang juga elektronik itu ya, terutama komputer. Jadi berbagai macam jenis speknya gitu kan, ada dari RAM-nya tadi kan, mainboard-nya ada, RAM-nya ada, apa namanya tuh, power supply PSU, jadi yang menyambungkan ke listriknya gitu kan, dan banyak lagi lah kabel-kabel yang ada di dalamnya. Nah, itu kan hardware ya, perangkat keras gitu. Jadi tapi selain itu juga ada komponen yang bersifat itu software, perangkat lunak ya, yang kita pakai, kayak misal itu biasanya berupa aplikasi-aplikasi. Kayak misal aplikasi PowerPoint, aplikasi Excel gitu kan, Word gitu untuk menulis, surat menyurat, Excel untuk hitung-hitungan seperti itu ya, matematika, atau PowerPoint, atau ya banyak lagi lah aplikasi-aplikasi yang lain. Tergantung apa tujuan kita. Kita menggunakan komputer itu tuh untuk apa tujuannya, ataukah untuk PowerPoint, Excel untuk kerja di apa gitu kan, atau di digital marketing ya, itu juga butuh aplikasi juga ya kan. Ada aplikasi Facebook, ada apa
Namanya aplikasi-aplikasi penjualan online kan banyak ya. Kalau misal properti ada rumah.com, rumah 123, OLX ya dan lain-lain masih banyak lah ya. Nah, terus eh, selain itu juga ada ininya juga ya. Selain dari itu kan banyak aplikasinya ya di dalam komputer itu sesuai dengan apa kebutuhan kita. Nah, tinggal kita upload. Nah, begitupun di dalam tubuh kita, di dalam tubuh manusia itu juga ada hardware dan software. Nah, hardware itu yang terlihat secara fisik dan software itu yang tidak terlihat, tetapi bisa kita rasakan, bisa kita upgrade. Jadi kalau komputer atau laptop itu kan dari Core 2 Duo di upgrade menjadi Core i3 atau Core i5 atau 7. Nah, itu kan dari RAM-nya yang 8 GB di upgrade jadi 16 GB atau lebih 32 GB RAM-nya ya. Ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, semakin berat pekerjaan yang kita gunakan menggunakan laptop atau komputer itu, maka komputer itu pun harus menyesuaikan. Jadi harus di-upgrade lah. Kayak gitu. Kalau kita kerjanya berat tapi komputernya Core 2 Duo, RAM-nya 2 GB. Nah, itu kan nanti akan lemot. Nah, seperti itu. Karena akan menggunakan nanti banyak aplikasi-aplikasi RAM atau kuota memori yang terpakai. Nah, seperti itu. Nah, begitupun di dalam tubuh kita itu sama. Jadi ada hardware, ada software. Nah, software itu yang tidak terlihat tetapi ada. Itu kita juga bisa loh mendownload aplikasi-aplikasinya gitu loh. Ya kan? Sebenarnya kita bisa mendownload. Nah, itu ada tata caranya tersendiri ya. Mungkin bagi seorang guru juga bisa nanya ya ke guru spiritualnya atau ke siapa gitu yang bagaimana cara mengupgrade software kita gitu kan. Kalau di Islam itu ada torekoh ya. Torekoh itu kan ada beberapa jenis tingkatan ibadah syariat, torekoh, hakikat, dan ma'rifat. Jadi ada torekoh, nah, itu di dalam torekoh itu kan artinya jalan ya, jalan. Nah, itu kalau di dalam bahasa leluhur kita ya, bahasa Jawa itu tirakat. Tirakat. Kalau dalam bahasa Islam, bahasa Al-Quran itu torekoh. Torik itu adalah jalan. Nah, seperti itu. Jadi setelah kita belajar syariat, terus kita melanjutkan torekoh, nanti kita akan belajar hakikat. Ya, jadi semuanya itu nyambung. Ada ibadah yang secara kita lakukan secara syariat, itu juga secara hakikatnya ada. Kayak gitu ya. Semuanya ada kayak gitu. Jadi nyambung ya. Itu untuk saling melengkapi kayak gitu ya. Jadi kayak misal ya banyak lah ya nanti kita next time ya membahas mengenai itu. Nah, terus balik lagi ke yang tadi ya. Kita itu bisa mendownload apapun yang ada di luar diri kita supaya bisa masuk ke dalam diri kita. Nah, caranya bagaimana? Itu caranya banyak ya sesuai dengan gurunya masing-masing ya mungkin atau mungkin ya dalam Islam juga ada itu tata cara untuk mendownloadnya karena memang hampir sama ya ajaran leluhur kita dengan ajaran Al-Quran itu hampir sama sebenarnya kayak gitu karena sumbernya sama karena zaman dulu ya di zaman dulu itu kan pada zaman tahun 500 ya 600 Masehi itu Nabi Muhammad dilahirkan, itu di tanah Jawa itu sudah ada kerajaan-kerajaan loh. Kerajaan Singosari, kerajaan Mataram, Majapahit ya. Zaman dulu itu sudah ada. Kayak gitu. Jadi waktu itu penyebaran Islam di tanah Jawa disebarkan oleh wali generasi pertama yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Ibrahim Asmorokondi. Ya, Abdul Qadir Jailani itu kan banyak ya wali-wali generasi pertama itu jauh sebelum Wali Songo ada. Ajaran Islam sudah masuk ke tanah Jawa. Dibawa oleh wali generasi pertama. Itu walinya sakti-sakti beneran. Zaman dulu. Syekh Maulana Mahribi ya. Ibrahim Asmorokondi. Syekh Abdul Qadir Jailani yang bertapa 23 tahun di padang pasir dibimbing oleh gurunya. Itu sakti beneran zaman dulu. Itu Nabi Muhammad sudah
waktu Nabi Muhammad masih hidup itu Islam sudah disebarkan ke tanah Jawa. Nah, cuma memang waktu itu syariat belum turun. Jadi waktu syariat ya, ini belajar sedikit sejarah. Waktu Nabi Muhammad itu belum diturunkan syariat, ya kan turun wahyu kan, itu kan umur 40. Ya kan Nabi Muhammad 40, 50 diturunkan syariat. Nah, terus beliau meninggal 63 kan, bersyariat kan 13 tahun. Tapi sebelum beliau bersyariat ya, ya kan setelah Nabi itu diangkat menjadi Rasul ya, diangkat oleh Allah usia 40 tahun ke atas, itu syariat, sebelum itu syariat belum turun. Barulah setelah 40 tahun ke atas, 50 tahun itu syariat baru diturunkan. Jadi ajaran Nabi Muhammad sebelum adanya syariat, ya beliau mengajarkan mengenai akidah, mengenai tauhid, bagaimana manusia itu berakhlakul karimah, mempunyai adab, karena zaman dulu kan zaman jahiliyah, kebodohan. Jadi manusia itu bodoh. Seorang orang tua kalau punya anak yang cantik nggak boleh dinikah sama yang lain, disenengin sama bapaknya sendiri, itu kan zaman kebodohan waktu itu. Nah, jadi itu ya, ada syariat waktu itu belum turun, makanya di tanah Jawa zaman dulu waktu wali generasi pertama itu syariat pun belum turun. Ya ada yang tuh udah menyebar ke sini, ada yang belum. Nah, jadi Nabi Muhammad itu kan menyebarkan sebelum syariat turun itu yang disebarkan dan tauhid, akidah, akhlakul karimah, terus mengajarkan bagaimana manusia itu mengenal Tuhannya dengan baik dan benar, menyembah Tuhan, keimanannya, keyakinannya, tauhidnya, hatinya yang diolah, yang dibersihkan gitu kan, supaya bisa mengenal Tuhan. Waktu zaman Nabi Muhammad sebelum usia 40 tahun itu syariat belum ada. Syariat ada itu setelah 40 tahun ke atas. Syariat Nabi Muhammad mengajarkan syariat itu 13 tahun. Nah, itu sebelum itu tauhid semua, akhlakul karimah, tauhid, akidah, bagaimana kita mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Ya, bagaimana kita bersikap akhlakul karimah. Tauhid itu kan ajaran Bapak Ibrahim ya. Bapak Tauhid yang dijuluki sebagai Bapak Tauhid kita. Itu Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Muhammad itu mengajarkan itu sebelum syariat turun. Makanya syariat itu turunnya belakangan. Jadi kadang syariatnya di Nabi Muhammad sana para sahabatnya udah turun, di tanah Jawa syariat belum nyampe. Jadi terkadang maka ajarannya agak sedikit berbeda, tetapi dasarnya itu sama. Kayak gitu, karena syariat belum nyampe, makanya para leluhur kita kalau soal ketauhidan, keyakinan itu kuat. Tetapi terkadang mungkin sebagian syariatnya ya, zaman dulu itu mungkin ya berbeda dengan syariat yang zaman sekarang. Karena kan mungkin kurikulumnya berbeda ya. Dari zaman Nabi Muhammad itu menyebarkan Islam itu kan nggak semuanya sama. Meskipun intinya sama yang diajarkan, tetapi kan nanti sampai kepada umat misal di tanah Jawa, misal di negeri mana gitu kan, negeri barat kan, itu melalui peperangan juga, mengirim panglima perang kayak gitu untuk menyerang, untuk menyebarkan agama Islam itu dengan ini ke barat, ke Eropa, itu mengirimkan panglima perang kayak gitu dengan peperangan. Tapi kalau menyebarkan ke tanah Jawa itu dengan perdamaian, itu dikirim wali gitu yang bisa untuk menundukkan apa yang jadi apa namanya, yang bisa menundukkan tanah Jawa itu kan wali dari generasi pertama ya, sehingga Islam bisa masuk saat itu, karena di tanah Jawa itu kan tanah wingit ya. Kalau kita belajar sejarah itu tanah wingit. Jadi zaman dulu nggak ada orang menyebarkan Islam ke sini mati, berapa ulama dikirim ke tanah Jawa semuanya mati dan nggak bisa kembali, makanya dikirimlah ke tanah Jawa orang yang sakti-sakti seperti para wali, para Syekh Abdul Qadir Jailani, terus Syekh Maulana Malik Ibrahim kan, Ibrahim Asmoro Kondi dan lain-lain. Itu kan sakti-sakti beneran saat itu. Karena memang ya kalau kita membahas sejarah itu
panjang ya, banyak ya. Jadi masih wingit zaman dulu itu. Nah, seperti itu. Jadi syariat waktu Nabi Muhammad 40 tahun ke atas syariat diturunkan, barulah disebarkan ajaran syariat itu ke penjuru dunia. Tapi sebelum itu ajarannya tauhid, akidah, dan akhlakul karimah. Seperti itu ya. Jadi makanya terkadang orang berbeda pendapat, orang keyakinannya kuat tetapi syariatnya kurang. Atau mungkin syariatnya kuat tetapi eh, hakikatnya kurang. Nah, seperti itu. Tapi ya semua itu untuk saling melengkapi sebenarnya. Tidak bertolak belakang atau bertentangan, itu enggak. Itu semuanya nyambung semua antara syariat, torekoh, hakikat, dan makrifat ya. Nah, jadi balik lagi ke yang tadi ya, kita manusia itu diberikan perangkat untuk bisa mengupgrade software kita, aplikasi-aplikasi, karena kita merupakan manusia yang merupakan mikrokosmos dan alam semesta makrokosmos. Ada jagat ageng dan jagat alik, jagat gumelar dan jagat ginulung, ada di dalam diri kita, ada di dalam hati kita. Makanya hati itu luasnya melebihi langit dan bumi. Yaitu karena itu sesuatu yang ada di luar diri kita itu semuanya ada di dalam diri kita. Nah, seperti itu ya. Tinggal di-download aja. Cuman memang cara downloadnya itu nggak semua orang tahu dan bisa menjalankan karena memang sulit ya bagi yang belum paham ya, seperti itu ya. Nah, jadi software kita itu bisa di-upgrade. Nah, salah satu caranya dengan kita belajar torekoh atau tarekat. Tarekat, torekoh, torik itu kan jalan. Kalau di dalam Jawa, tirakat. Itu bisa dengan kita berpuasa, kita bermeditasi, kita mengolah rasa kita, mengasah jiwa kita, mengolah rasa kita. Kita dengan tidak tidur selama berapa malam gitu kan. Ya puasa, nanti di hari terakhirnya kita nggak tidur, nggak makan, nggak tidur, iya kita bermunajat kepada Tuhan. Kalau zaman dulu kan dengan bertapa berata ya, seperti itu. Dengan bersemedi atau bermeditasi itu juga tujuannya kita kepada Tuhan. Dalam semedi itu isinya doa juga. Nah, seperti itu. Jadi banyak ya untuk kita mengupgrade atau mendownload aplikasi-aplikasi yang ada di luar diri kita supaya masuk ke dalam diri kita. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada video kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.